Subscribe Abah Channel. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholla at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujjaj, para bapak, para pemuda, bil khusus pengurus musholla al-mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asrori beserta jajaran, juga muratibil acara, pembawa acara serap ini, supir ngawuh balik, jadi ayah kenekna alhamdulillah. Gak ada rotan akar pun. Sebenarnya dia itu MC panggilan, cuman isinya jadi pura-pura gitu. Soalnya cek manehna lamun beneran bising kepake. Cocok bener. Bising kepake. Alhamdulillah ya, tentunya kesemuan kita Bapak Cek Wahyu dan juga para sesepuh, para hadirin jamaah rahimahullah yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini walaupun sebagian jamaah pada libur pulang kampung ya, namun tidak mengurangi semangat niat untuk thalabul ilmi, karena memang libur yang cukup panjang daripada tahun baru Masehi 2025 sekaligus yaitu datangnya bulan Rajab. Malam ini sudah terhitung malam yang kedua, maka mudah-mudahan dengan adanya umur kita disampaikan ketemu di bulan Rajab, Allah berikan sehat walafiat. Salawat teriring salam tetap tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya amat sangat merindukan mengharapkan syafaat di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini sebagaimana biasa materi Fathul Qorib halaman 190. Kita masih membahas tentang sunnah-sunnah haji. Walaupun kita belum tahu kapan diberangkatkan, tapi kembali kepada nasib. Karena yang memperkuat manusia laksanakan ibadah haji adalah urusan nasib. Kalau nasibnya ada, insya Allah tidak kemana. Walau tidak ada nisab, tidak ada nasab, kalau ada nasib pasti berangkat. Ya, tiap hari juga kita berangkat. Berangkat ya, kemana aja berangkat, nah yang penting pergi. Itu gerak namanya. Maka setiap orang gerak pasti semua otot
semua anggota badan mengeluarkan keringat, tandanya sehat. Maka ketika kita sehat, itulah nikmat yang paling utama, nikmat yang luar biasa yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Betapa kenikmatan yang tiada tara yang sepanjang hidup hayat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini sebagaimana tema yang sering disebutkan oleh ketua, sanajan dordar gelap hujan angin waktu najimah Ngaji. Kalau ini mandi malu lantaran banyak pulang kampung, sebab jamaah kita memang kebanyakan orang kampung. Sila orang kampung terbalik-balik. Istri aku ngomong doang Sukabumi, balik gunung aku. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka di halaman 190 yaitu sunnah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina. Allahumma aftah alaina Hikmatika. hikmatika Wansur alaina. wansur alaina Rahmataka. rahmataka Ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana. Allahumma aftah Bi lana futuhil arifin. Futuhil arifin. Allahumma barik lana. Allahumma barik Bi lana rojaba. bi rojaba Wa sya'bana. wa sya'bana Wa baligna. wa baligna Ramadana. Ramadana Wa hasil maqasidana. wa hasil maqasidana wa sunanul haji wa sunanul haji sab'un sab'un ahaduha ahaduha al ifradu wa huwa taqdimul haji taqdimul haji alal umrati bi ayyuhrima ayyukrima awalan bil haji min miqatihi miqatihi wa yafrugo wa yaqdu minhu minhu sama yakhruju min makkata ila adnal hilli fayuhrimu bil umrati wa yati bi amaliha walau akasa lam yakun mufrida. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kemarin kita bahas rukun-rukun haji, sekarang kesunahannya. Jadi dalam ibadah haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Jadi tiga perkara yang ada di dalam haji dan umroh. Kalau rukun wajib harus dilakukan dan tidak bisa dibayar dengan dam. Kalau tidak batal, itu rukun. Kalau wajib, andai kata tidak dikerjakan, haji umrohnya tetap sah, tapi bayar kifar. Nah itu. Kalau sunnah mah biasa. Ibadah yang lain pun definisinya sama. Ya, yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan tidak berdosa. Artinya ibadahnya tetap sah, tapi kurang banyak keuntungan pahala. Karena memang sunnah itu keuntungan. Ibarat dagang, modalnya udah balik, tinggal mencari untung. Maka ibarat wajib itu pokok modal, maka keuntungan adalah sunnah. Sunnah haji ada 7. Ini inti. Sebenarnya banyak di kitab-kitab lain itu banyak. Cuman inti diantaranya ada 7. Yang pertama namanya haji ifrad. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah haji terbagi 3 golongan dan memilih 3 golongan ini hukumnya sunnah. Apa itu haji ifrad?
wa huwa taqdimul haji alal umroti. Artinya ifrad yaitu mendahulukan haji atas umroh. Jadi disebutnya haji dulu, kemudian umrohnya belakangan. Walaupun dia datang ke sana, dia itu udah niat haji nanti, tapi dia tidak melaksanakan umroh. Kenapa? Karena ifrad itu harus haji dulu. Setelah selesai mengerjakan ibadah haji, baru mengerjakan umroh. Itu ifrad namanya. Ya. Jadi jangan sampai salah dalam memahami. Ya. Kemudian pertama kali ihram haji dari mikot. Di mana mikot? Tempat-tempat start untuk ibadah haji. Ya. Setelah selesai mengerjakan ibadah haji, lalu keluar dari Mekah ke tanah halal. Tadinya di tanah haram, ke tanah halal yang terdekat. Biasanya orang yang paling terdekat untuk umroh ada dua di Mekah. Satu Ja'ronah, yang kedua yaitu namanya Tan'im. Ya. Kemudian ihram umroh dan melaksanakan amalan umroh ini bicara ifrad, artinya selesai ibadah haji. Bagaimana kalau dibalik? Jika dibalik bukan ifrad namanya. Dibalik itu apa? Maksudnya umroh dulu kemudian haji. Itu dibalik namanya. Ya, kalau misalnya dibalik berarti lawannya tamatu. Ya, kalau ifrad haji dulu, umroh belakangan. Kalau tamatu umroh dulu, hajinya belakangan. Nah, ini kesunahan yang pertama. Wasanihat talbiyatu wa yusannul iksaru minha fi dawamil ihrami wa yartafi'ur rajulu sautahu biha wa lafduha. Tenang lalaki mana kenceng dia maca talbiyah. Lalaki biasa marah bagi kenceng agak kenceng gitu. Yang kedua, sunnah ibadah haji umroh membaca talbiyah. Nanti di bawah ada tuh talbiyahnya. Dianjurkan banyak membaca talbiyah selama memakai pakaian ihram. Pokoknya selama kita masih baju ihram, amalia haji atau umroh, di situ masih disunahkan membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Ya, jika lelaki dianjurkan membaca dengan suara keras. Nah, kata-kata keras di sini maksudnya kedengaran. Ya, bukan berarti teriak-teriak. Ya, bukan berarti teriak-teriak sehingga nanti orang kaget. Iya, talbiyah kok banyak belut. Ya. Nah, redaksi talbiyah adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak. Itu diulang-ulang, ya. Biasanya ada seni dilakukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini kalau yang di tower rumah susun mendengarkan pasti Pak Dir Wali Batu Sapa. Amin amin dong amin. Iya. Bisa nanya diatur dia saat senang berangkat. Jaga penting eta maca talbiyah. Insya Allah jamaah berangkat. Nah, ya kira lantaran sepi ke umroh. Makanya ini sebagian jamaah kita sedang umroh. Jadi gantian. Makanya terpaksa tadi Fadil jadi MC. Lantaran yang biasa lagi umroh.
Itu, ya. Jadi baca talbiyah masuna sepanjang kita ihram, ya. Sholawat, baca talbiyah itu amat sangat dianjurkan. Jangan baca Garuda Pancasila. Baru katanya aneh-aneh aja. Orang sa'i antara Sofa Marwah lain baca takbiran malah baca Garuda Pancasila. Ya baik. Duh, insyaallah ada yang begitu tuh ya. Cinta mah cinta kepada negara, tapi kan lain tempat orang di itu mah. Jeung membawa negara. Ya. Orang Mekah bagi tilok nyanyi kebangsaan Mekah. Iya, walaupun adanya di Mekah. Jadi di situ mah yang dianjurkan kan masing-masing tahapan rukun itu ada zikir yang berbeda. Saat dia mengelilingi Baitullah, tawaf namanya, maka membaca tasbih dan membaca sholat. Saat mendatangi rukun yamani, masuk setar Hajar Aswad, membaca doa sapu jagat. Begitu terus sampai 7 putaran. Ya. Itu yang sangat dianjurkan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah selesai baca talbiyah, maka bacalah tuh sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad. Mintalah surga dan keridhaan kepadanya, mintalah perlindungan kepadanya dari neraka. Caranya bagaimana? Maka kita kepada doa lafadzkan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu doanya. Jadi ini mah di sini mintalah surga, itulah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Mintalah perlindungan kepadanya dari neraka, wa na'udzubika minan nar. Itu. Jadi sepanjang kita membaca talbiyah, membaca sholawat, pada akhirnya ditutup dengan doa. Doanya tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebagaimana dibaca waktu habis tarawih. Itu. Kemudian yang ketiga, wa thalisuha tawaful qudumi wa yuhtasu bihazim dakhala makata qoblal wuqufi bi arafata wal mu'tamiru idza tafa lil umrati ajza'ahu an tawafil qudumi. Sunah yang ketiga tawaf qudum, tawaf pendahuluan. Qudum itu bukan lima, pendahulu, bukan rukun. Ya, sebab ini mah bicara sunnah. Kalau di dalam mengerjakan umroh dan haji, tawaf itu bukan sunnah, wajib, rukun. Tawaf ini dikhususkan bagi orang haji yang memasuki kota Mekah. Begitu masuk kota Mekah, sunnah tawaf. Sebelum wukuf di Arafah. Nanti kalau udah rukun, nanti diulang lagi. Sedangkan orang yang umroh, jika dia melakukan tawaf umroh, jadi dia umroh dulu, kemudian dia tawaf, maka tawaf itu sudah mencukupi tawaf qudum. Artinya nggak usah mengulangi tawaf kalau orang mendahulukan umroh. Kenapa? Karena di dalam umroh ada tawaf, ada sa'i. Makanya perbedaan haji dan umroh hanya satu pekerjaan rukun yang tidak ada di umroh, yaitu wukuf. Adapun lempar jumroh, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu wajib. Jadi tidak termasuk rukun. Kalau rukun mah beda satu, rukun haji dan rukun yaitu tawaf namanya wukuf. Ya, itu. Nah, maka tawaf itu sudah mencukupi tawaf qudum. Kemudian yang keempat, al-mabitu bi Muzdalifah wa 'addahu minas sunani wa mataqdihi. Yang keempat, kesunahan ibadah haji mabit, menginap, bukan berarti harus tidur. Ya, kalau orang nggak bisa tidur berarti tidak nginap, maksudnya mampir di Muzdalifah, maka disebutnya mabit. Nah, di Muzdalifah ini orang-orang mengumpulkan kerikil, batu-batu cadangan
buat lempar jumroh. Itu namanya Muzdalifah. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itulah Muzdalifah. Demikian ini sesuai dengan pendapat Imam Rafi'i, ya, bahwa mabit di Muzdalifah termasuk sunnah haji. Namun tuh berbeda dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi menjelaskan dalam tambahan kitab Raudhah syarah kitab Muhadzab bahwa hal itu termasuk wajib haji, dan pendapat inilah yang diambil oleh ulama bahwa sepakat bahwa mabit di Muzdalifah itu termasuknya adalah wajib dalam ibadah haji. Oleh beberapa yang mengatakan sunnah. Terus bagaimana kalau dua imam ini berselisih? Idza talafa Nawawi wa Rafi'i qudima Nawawi. Jika dua ulama Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ikhtilaf, berbeda pendapat mana yang dipakai? Qudima Nawawi. Maka didahulukan pendapat Imam Nawawi. Itu yang telah disepakati oleh para alimil ulama, ya. Mabis di Muzdalifah termasuk haji, ya, itu. Kemudian wa khamisuha raq'ata tawafi ba'dal firaghi minhu wa yusallihima khalfa maqami Ibrahim alaihi salam wassalam. Yang kelima dalam kesunahan ibadah haji, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat tawaf. Setelah selesai tawaf, usolli sunatan tawafi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sunnah kalau malam hari tawafnya dikencengin, suaranya biar kedengaran oleh sendiri. Kalau dia mengerjakan tawaf umroh haji di siang hari, maka pelan sir. Tapi walaupun di sini nanti diperintahkan keras, bukan seperti sholat maghrib kayak nyaingan Imam Sudes deh. Itu ya luar biasa. Makanya saya alhamdulillah kepada pernah jadi imam di Masjidil Haram, luar biasa. Tapi ngimamin jamaah doang. Yang penting menjadi imam bukan imam. Lantaran kita datang ke sana kan jam 1 malam. Tuh. Jam 1 malam. Iya, makanya jadi imam. Tuh, atau imam aslinya geus balik doang kapadeuna tadi kepepet gitu. Kan segala sesuatu ge pantan geus jadi kodo jeung koda. Ya, jadi sebenarnya mah bukan teu bisa, cek lain teu bisa. Jadi izin. Pan aya ceritana RT, seumur umur tak jadi sambutan. Atuh pernah ngomong pas kapilih teh jadi RT kita sambutan. Cek RT, mawe cenah ka wajiban. Ye, bapak nu RT cenah. Cek RT baiklah cenah. Begitu sambutan cenah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya betapa besar kemaluan saya. Nek ngomong izin, maksudnya malu gitu kan. Atau ger bejer beuseuh. Cek sekian. Iya jadi MC disingkat kemana untuk mempersingkat waktu. Sekarang ngomong. Tapi bagus kan? Iya nu model-model kieu lamun nu disiar dina khotbah Jumat model kieu. Karyawan hamun ya. Insyaallah hadir. Aya ya Bapak angkat si Ilham. Mulanya sering Ilham. Bisa sudah dites kita. Kemudian bagaimana tadi yang kelima? Ya tadi adalah sholat sunat tawaf. Itu bacaan ba'da Fatihah, setelah Fatihah bebas. Kalau misalnya mau borongan serba kuliah kulhu bagus. Rencana kuliah kulhu deui luar biasa. Karena kulhu itu artinya sebuah keikhlasan, ketauhidan, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Artinya
Ikhlas itu apanya? Di mana tuh kata-kata surat ikhlas? Ikhlasnya di mana? Ikhlasnya di dalam hati. Ikhlas bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Karena kan ayat ini ayat bantahan. Bantahan orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Maka dibantah oleh Al-Quran bahwa Qul huwallahu ahad, Qul ucapkanlah Muhammad. Kepada mereka orang-orang kafir bahwa Allah itu ahad, esa. Lam yalid tidak beranak, walam yulad tidak diperanakan. Artinya membantah dengan perkataan Uzair anak Allah, Isa anak Allah. Kan liur kan huluran, namun sampai ke pangeran boga anak. Boga kakek boga nenek. Anu lebih parah dari boga besan. Atunya pasti ngarana boga anak pas kawin. Maju kan berarti kawinnya jadi satu dengan anak besan. Itu kan kena ya terojor rombongan saya besan Tuhan. Boga anak deui. Jadi makanya tak budak teh kos itu tak teka hati kan itu bakal gitu tak. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ada dua kekuasaan, ada dua roh, jangankan itu tamsil kehidupan kita sehari-hari nggak ada dua, supir nak hiji. Karena pas itu panjang non masih disana opat. Itu gitu. Pesawat sampai ngapung hiji. Pilotnya. Ya, nahkoda satu, masinis satu, supir satu, imam sholat sakit jutaan di masalah asal imam mas. Coba lo imam dua, menghiji ruku, menghiji sujud, bingung kan mana ya? Nah, seperti itu. Mau benar, mau artinya dalam ayat dua kekuasaan, mau benar. Negara Indonesia begitu luas, Sabang sampai Merauke satu pemimpinnya. Itu, jangan menjadi wakil, mau bisa berkutik. Makanya kenapa dulu Bung Hatta di tengah-tengah jabatan berhenti karena tidak sejalan. Kami rata-rata kan jadi pemimpin itu pemikiran wakil kumain baik. Nah akhirnya saya untuk berfungsi. Kami menjalani wakil dicek orang sahabat. Oh terus senang. Gitu. Kadang-kadang pohon tersebut pak. Anak juga wakilnya banyak. Ya, itu, masya Allah, Pak. Ya. Dan jadi intinya bahwa kita kalau bisa di sini disunahkan kan zaman dulu, waktu ngarang kita zaman dulu kan berarti masih kosong. Maka hendaknya sholat ini dilakukan di belakang makom Ibrahim. Kalau sekarang nggak bisa. Dulu orang Toab nggak nyampe makom Ibrahim, makanya sholat di makom Ibrahim. Iya. Dalam Al-Quran pun diperintahkan jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Maksudnya sholat sunnah tawaf. Iya. Tetapi kalau sekarang jangankan makom Ibrahim, mentok sampai bangunan masjidnya orang padat. Tidak ada berhentinya. Jadi ibaratnya yang ini keluar jol lagi yang baru. Keluar jol itu 24 jam terus. Iya. Jadi kalau kita menduga nih pernah nanti aja kita jam 3 malam dengan rombongan toam yang kosong nanti. Iya. Pikiran kita makan harares muncul. Begitu kita keluar jam 3, waktu malah tambah parah. Mungkin semua orang berpikir ke situ. Mana yang gitu mikir nanti baru. Setiap tidur bayar saya sepi. Waktu pati muka behan. Jadi nggak ada sepinya. Baik itu haji maupun umroh, apalagi musim haji. Ya, musim umroh aja udah padat, apalagi Ramadan. Ini luar biasa, ya. Makanya itu diantaranya sholat sunat tawaf menggantikan sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Yang ada sholat sunat tawaf. Tapi tawaf dulu baru sholat sunat. Jangan sholat sunat ada tawaf kan enggak. Dibalik-balik. Doang sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat dan maghrib untuk isya untuk. Wa yasiru bil qiraati fihima naharon wa jahru bihalailan eta. Jika sholat 2 rakaat ini dilakukan di siang hari,
pelankan bacaan. Jadi doang sholat duhur, doang sholat asar. Jika dilakukan di malam hari, keraskan bacaannya karena sunnah. Jika tidak dilakukan di belakang makom tersebut, makom Ibrahim, maka lakukan di Hijr Ismail. Apalagi Hijr Ismail marah. Banyak orang yang berdoa di situ. Ayam gaungan baik. Kita lihat macam-macam tuh orang ya di pintu Ka'bah, Hijr Ismail, di Multajam, di 4 titik lah ya, tempat-tempat mustajabah. Itu orang pengen berlama-lama di sana. Mengadukan nasib seolah-olah, curhat seolah-olah. Cuman kita namanya orang beda-beda negara, beda bahasa, tengarti. Tapi kita paham, walaupun nggak ngerti, tapi kita paham. Pahamnya apa? Mereka mengucurkan air mata. Walau alam, tinyoka colok. Banyak air mata, kita nggak tahu ya. Itu tinyak putus cinta, ditolak randa, atau duit ngalengit. Walau curi PKBH pokoknya. Tinyak pisah di babaturan yang rombongan. Curi di gedenya yang pagi. Kunaon cenah ya pisah dengan rombongan. Kok bisa sih? Apa enggak diikat, enggak ada tanda, enggak ada ciri? Ada. Setiap orang itu ada tandanya. Ada pitanya, kalau warna merah-merah, kalau biru-biru itu rombongan. Ya semuanya. Waduh. Cek latihan anak kopi. Kalau gitu baca es. Sok gitu Bawa ieu remo. Molor. Semua ada tanda, ya. Tapi kok bisa berpisah? Begitu dicek apa deal? Kunaon dia bisa pisah tina rombongan? Nangis dia terseduh-seduh. Kesini nyasar, kesana nyasar, muka orang asing semua. Begitu dia meratapi nasib apa yang terjadi, yang urusan manuk loba jasa. Awas tak kapal. Lepas ya untuk berangkat aja, jangan di makawakan. Kenapa dia bisa tersesat? Kenapa bisa ketinggalan rombongan? Jatalah manuknya kan di gulungan kurang, pisah jeung rombongan, pisah jeung keluarga. Begitu dia sadar, ingat Gusti, ternyata saya yaitu memenjarakan burung yang gak bisa terbang bertahun-tahun. Ingat tak, kakarang berai jalan ke hotel pagi tak. Mesti ngomong di hotel masa tuang ikan manuk ini. Pokoknya balik kowe gimana itu gara-gara nama tahu peringatan cek ai kuari mah teu nama cabrak Hari berangkat lepas ke kita soalnya bakal apa bisa kayak gitu nah jangan pacek-pacek bisa lesot kita itu nih. Jika tidak bisa di Hijr Ismail, tidak bisa di makom Ibrahim, maka lakukan di dalam Masjidil Haram, yang penting di tanah haram. Jika tidak, maka lakukan di tempat manapun, baik tanah suci atau luar tanah suci. Yang penting sholat sunat tawaf, tempat cari yang aman. Kenapa? Takut keinjak-injak manusia. Karena di sana nggak ada toleransi. Dalam keadaan begitu, Pak. Bukan nggak ada yang bisa disalahkan. Misalnya orang ribut gara-gara katincak dulu namuan. Pokoknya mau orang kadang-kadang enggak pas baju jubah batu. Soalnya bau kan. Orang Indonesia kamu model kapal di letik. Sujud begitu udang nyundul. Poek amat. Kok poek sih? Orang nggak baju jubah. Gitu. Mata urang neangan tempat nu aman. Sanajan rada jauh karena Ka'bah, geus teuing apa jauh dari Ka'bah, yang penting aman ruku sujudnya gitu ya. Kebanyakan orang nekat sholat apa nggak tahu orang lagi toab sholat di situ bener keinjek-injek coba itu salah ya. Apa sengaja mereka mati syahid gitu. Wasadi suhal mabitu bimina ada masohahu ropeyu lakina sohan nawawiyu biziadati rodoh al-wujubatu. Dua bertentangan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Yang keenam mabit di Mina.
Ya, mabit di Mina menurut Imam Rafi'i ini sunnah. Sebagaimana dahulu, ini pun menurut pendapat yang dianggap sahih oleh Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi dalam tambahan kitab Raudhah menyatakan bahwa mabit bukan sunnah, tapi mabit di Mina itu wajib. Tadi di Musdalifah, sekarang di Mina. Akhirnya kan sekarang kesimpulannya memang wajib gitu, ya. Wasabiuha yang ketujuh di antara kesunahan haji yaitu tawaful wada, pamitan, tawaf mau pulang kampung. Ketika ingin keluar dari Mekah untuk bepergian, sunnah ini berlaku baik untuk orang haji dan non haji yang tidak pergi haji. Baik yaitu perjalanannya jauh ataupun orang yang di sekitar Mekah. Walaupun dia udah haji tapi rumahnya di situ, tetap sunnah melaksanakan tawaf wada. Jadi wada itu pamitan. Maka kalau musanifu min sunniyatihi qaulun marjuhun lakinal adharu wujubuh. Apa yang telah diterangkan oleh musonif yaitu disunatkannya tawaf wada adalah menurut pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa tawaf wada itu juga dianggap wajib. Jadi berselisih antara sunnah dan wajib. Wa yatajarradu rajulu hatman kama fi syarhil muhadzabi indal ihrami indal mahiti minas siyabi wa an mansujiha wa maqmudiha wa ghairi siyabi min khuffin wa na'lin. Sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab Syarah Muhadzab bahwa wajib bagi lelaki yang sedang haji untuk tidak memakai pakaian jahitan. Ini haram kalau dipakai, maka bayar denda walaupun pakai celana dalam yang ada jahitan. Ya. Pakaian yang ditenun dan pakaian yang ditalikan tidak boleh. Pokoknya dua lembar kain disarungkan dan diselendangkan. Ya. Selain pakaian juga demikian sepatu slop. Kalau ada jahitannya slop jangan dipakai kayak sepatu. Dan sendal yang dilarang bagi orang haji kalau ada jahitan. Maka sendal jepit beana, jeung sendal lilit, sendal lilit ya baru lama disebutnya sendal tahlil. Baru lama. Sebab eta rata-rata roki tahlilan sendal lilit kabeh. Makanya loba kali ruba ya, sendal tahlil kabeh. Kunaon disebut sendal tahlil karena numpukna di tempat tahlil. Ya. Hendaklah memakai kain dan selendang berwarna putih, hukumnya sunnah. Sebagaimana orang meninggal dunia dikafankan dengan warna putih, itu sunnah. Bukan berarti tidak sah, sah-sah saja makruh cuma. Kalau ada orang yang tawaf, ihram, haji, umroh, pakai kuning, yakin wah ini gol karya. Beribadah haji cenah ieu atuh make deui pas PDI deh cenah. Tah menajo aya putih mah eueuh partai-partaian. Ya, mau dia partainya apapun di kehidupan organisasi tetap ketika ihram warna putih, Jumatan warna putih. Ulah mentang-mentang PDI Jumatan biru kan. Beuh, mungkin disangka murid apa haus nih. Ya. Kalau tidak putih, pakailah yang bersih. Berarti bebas warnanya. Iya. Yang penting bersih. Iya. Bersih itu ketika tawaf. Bukan cuma tawaf, sholat pun memang walaupun tidak ada warna putih, yang penting bersih. Cuman kalau lagi sholat mah walaupun bersih nggak cukup dengan bersih. Ulah pakai kaos partai. Ulah pemain itu. Oh ulah. Gitu. Lamun diberege pakai teh jam digawe. Lamun dipakai sholat ke batur macaan tonggong bae. Begitu takbir demokrat. Jadi makruh kapan eta? Iya. Komo teuing lamun make kaos bol. Lain sholat Pak ngitung angka bae Pak. Barang deuleu tong Aceh nomor 9. Waduh, aya. Iya. Tuh.
hendaklah memakai kain dan selendang berwarna putih. Kalau tidak ada putih ya warna apa saja. Tapi alhamdulillah kalau sekarang akan udah tenun di mana-mana. Walaupun nggak ada kita yang meninggal sekarang udah disiapin. Dulu di kampung-kampung susah itu nenek gue. Kalau ada yang meninggal dunia, ya makanya memang harus ada tiap musola, tiap masjid cadangan. Lain yang dulu lain. Maksudnya cadangan. Ulangnya benar. Cek beli gue cepat. Dia ulah. Ya. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan masuk kepada yaitu hukum-hukum sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram. Syekh, kemana lagi? Molor. Habib. Ini saja dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita yang sudah menerangkan tausiahnya. Baiklah para jemaah untuk mempersiapkan dulu. Ulah kita nih tadi. Ada dia pertanyaan buat jemaah yang sedang menanyakan. Jangan mempersiapkan sesuatu, kan udah hari ini. Sesuatu mungkin diberai ya tadi. Deal. Untuk selanjutnya istirahat sejenak sambil diiringi Istirahat sejenak sambil menikmati kopi hidangan yang ada. Udah masih anak ya,